Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53 Peta Simbol. Mengikuti metode kultivasi teknik roh rahasia, Chu Feng mulai melatih pengendaliannya atas kekuatan rohnya. Selain makan dan tidur, setiap hari dan setiap saat dia mempelajarinya. Seiring dengan tekunnya Chu Feng berkultivasi, semakin banyak orang memasuki kota kuno. Pada akhirnya, kota kuno menjadi penuh sesak dan banyak orang hanya bisa tinggal di luar kota. Seperti yang diprediksi Sumei, orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga datang. Meskipun jumlah orang dari sekolah Azure Dragon tidak sebanyak sekolah Tousan Win, mereka semua adalah tetua inti dan murid inti. Para elit sekolah. Setelah itu, semakin banyak kekuatan yang datang. Kota kuno benar-benar menjadi tanah tempat semua orang berbaur. Konflik terjadi hampir setiap hari, dan melihat situasinya, Chu Feng tahu bahwa akan ada pertempuran berdarah saat makam dibuka. Asteris berdebar. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di dekat jendela dan melihat seorang tetua dari sekolah angin seribu di jalan. Tiba-tiba, matanya terbuka dan senyum kecil tersungging di mulutnya, alam roh tingkat 9. Tetua sekolah angin seribu ini sangat biasa. Setelah beberapa hari berkultivasi, Chu Feng sudah menguasai metode pengendalian kekuatan roh. Selama kekuatan antara dirinya dan lawan tidak terlalu besar, Chu Feng bisa melihat kultivasi mereka. Jika aku menaruh kekuatan roh pada benda ini, aku seharusnya bisa menggerakkannya, kan? Sambil menutup jendela, Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia. Belakangan ini, selain membaca teknik-teknik spiritual hingga ia terbiasa dengannya, Chu Feng juga membaca buku-buku lain yang ia dapatkan dari lelaki tua itu. Beberapa di antaranya sebenarnya adalah catatan-catatan seorang spiritualis dunia, dan di atasnya tercatat penggunaan kompas spiritual dunia. Chu Feng juga tahu bahwa kompas roh dunia adalah harta karun. Dia bisa menemukan jejak kesempatan untuk hidup dalam pertempuran atau menemukan jalan dalam labirin jika dia menggunakan kompas roh dunia. Secara sederhana, itu adalah alat untuk mencari harta karun. Asteris Chu Feng menggerakkan pikirannya dan seutas kekuatan roh tak berwujud melonjak keluar dari otaknya. Itu seperti ular kecil tak terlihat yang berkeliaran di udara. Pada akhirnya, itu bergabung ke dalam kompas roh dunia. Asteris wus 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 gelombang asteris. Begitu kekuatan roh menyatu dengannya, kata-kata pada kompas roh dunia mulai bersinar samar. Bahkan meninggalkan kompas roh dunia dan melayang di udara. Kemudian, ia mulai berputar cepat di sekitar kompas roh dunia. Ini benar-benar harta karun. Melihat itu, Chu Feng bersukacita. Dia tahu bahwa kompas roh dunia ini adalah barang asli. Selama dia membawanya ke makam, dia pasti akan memiliki kegunaan yang tak terbayangkan untuknya. Lagi pula, di makam seorang ahli alam mendalam, tanpa berpikir pun, orang akan tahu bahwa makam itu akan dipenuhi dengan mekanisme dan bahaya akan ada di mana-mana. Itulah sebabnya berbagai kekuatan mengirimkan ahli terbaik mereka. Chu Feng memiliki kompas roh dunia, jadi meskipun kekuatannya tidak cukup, setidaknya dia akan memiliki beberapa peluang dan mampu melindungi dirinya sendiri di dalam makam. Asteris Chu Feng memasukkan kompas roh dunia ke dalam kantong kosmos. Simbol-simbol pada kantong itu berputar dan menyedot kompas roh dunia yang beberapa kali lebih besar darinya. Itulah juga misteri kantong kosmos. Chu Feng menepuk-nepuk karung di pinggangnya dengan puas dan berbaring di tempat tidur. Namun, tiba-tiba, matanya berbinar dan tiba-tiba teringat simbol-simbol aneh di dadanya yang berasal dari makam seribu tulang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan kekuatan roh untuk menyelidiki benda ini. Berpikir sampai ke titik itu, Chu Feng tidak mengabaikannya dan seutas kekuatan rohnya mengalir ke simbol-simbol di dadanya. Itu tidak terlalu penting, tetapi simbol-simbol aneh itu benar-benar memiliki jejak gerakan. Melihat itu, Chu Feng segera berdiri dan mulai mengendalikan kekuatan roh di dalam otaknya. Dia terus-menerus mengirimkannya ke dadanya dan pada saat itu, simbol-simbol aneh yang menempel di dadanya menembus pakaiannya dan melayang keluar. Terbentuklah sebuah gambar besar di depan Chu Feng. Mengikuti kekuatan roh Chu Feng yang tak terbatas, gambar yang tercipta dari simbol-simbol itu perlahan mulai berputar. Meskipun rumit, Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah peta. Mungkinkah benar-benar ada harta karun di makam seribu tulang? Ini akan menjadi peta untuk membuka makam seribu tulang. Chu Feng sangat gembira. Kurang lebih dikatakan bahwa simbol-simbol aneh itu tidak hanya tidak berbahaya baginya, tetapi mungkin juga merupakan keberuntungan. Asteris tetapi saat peta itu hendak dibentuk, gelombang rasa sakit memasuki otak Chu Feng dan dia menghabiskan seluruh kekuatan rohnya. Sepertinya jika aku ingin membaca peta ini, aku akan membutuhkan kekuatan roh yang sangat kuat. Memijat otaknya yang sakit, Chu Feng tidak sedih dan malah tersenyum. Hasil panennya hari ini terlalu banyak. Siapapun akan merasa gembira jika mereka memikirkan peta yang dapat menuntunnya ke harta karun yang tersembunyi di tubuhnya.
Setelah menunggu kekuatan rohnya pulih, Chu Feng mencoba menggunakannya terhadap dantiannya sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Namun, itu sia-sia. Ada semacam penghalang di sekeliling dantiannya dan kekuatan jiwanya tidak bisa masuk. Dengan hasil itu, awalnya Chu Feng merasa tertekan, tetapi dengan cepat Chu Feng menjadi sangat gembira. Jika kekuatan rohnya sendiri tidak dapat melihat melalui dantiannya, itu juga berarti bahwa orang lain yang memiliki kekuatan roh tidak dapat mencari dantiannya juga. Dengan begitu, rahasia petir ilahi dalam dantiannya tidak akan ditemukan oleh siapapun. Suasana hatinya sedang baik, jadi Chu Feng ingin beristirahat sejenak di luar bar. Namun, sebelum melangkah jauh, ia tertarik pada serangkaian kutukan. Kamu mencuri. Mari kita lihat apakah kamu masih mencuri. Pengemis sialan. Aku akan memukulmu sampai mati. Di sebuah gang, dua orang berbadan besar bergerombol dan memukuli satu orang. Orang itu adalah pengemis berambut tebal dan berpakaian compang camping. Chu Feng awalnya tidak ingin repot-repot dengan hal-hal semacam itu. Namun, pengemis itu tidak terpengaruh oleh pukulan orang-orang besar. Dia bahkan mengurus urusannya sendiri dan memakan roti di tangannya. Karena penasaran, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya. Ketika melewati pengemis itu, dia mendapatkan hasilnya. Dia adalah orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin orang biasa memiliki tubuh yang begitu bagus? Berhenti. Merasa ada yang tidak beres, Chu Feng berbicara untuk menghentikan mereka. Mendengar teriakan seseorang, kedua orang itu pun segera berhenti. Terutama saat melihat penampilan Chu Feng. Mereka merasa bahwa dia adalah orang yang berkultivasi sehingga sikap mereka sangat sopan. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Pengemis ini mencuri roti kami. Salah satu dari mereka menjawab. Aku akan membayar roti curian itu. Dan, bawa 10 lagi ke sini. Chu Feng memberikan beberapa koin tembaga kepada orang besar itu. Ya, orang-orang besar itu tidak bergerak lambat dan dengan cepat membawa 10 roti lalu dengan bijaksana pergi. Pada saat itu, di gang, hanya Chu Feng dan pengemis yang tersisa. Chu Feng menilai pengemis itu secara rinci. Dia menemukan bahwa usianya tidak terlalu besar. Dia tampak seperti orang setengah baya dan ekspresi matanya tidak bernyawa seolah-olah dia sedang bingung. Jika Chu Feng memberikan roti kepadanya, dia akan memakannya. Jika dia tidak memberikan roti kepada pengemis itu, dia tidak akan mengambilnya. Namun, dia akan menatap roti di tangan Chu Feng dengan lesu dan terus-menerus meneteskan air liur. Ini. Tepat pada saat itu, pupil mata Chu Feng tiba-tiba membesar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa di dahi orang besar itu, ada bekas luka yang aneh. Jika dikatakan bekas luka, itu tidak akan terlalu pas karena sepertinya itu dibawa dari surga dan tumbuh dari daging. Alasan mengapa dia mengatakan itu aneh adalah karena bentuknya yang aneh. Seperti bola api dan memberi orang perasaan yang jelas seolah-olah sedang terbakar. Karena penasaran, Chu Feng menjulurkan jarinya dan ingin menyentuh bekas luka seperti api itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, saat Chu Feng menyentuh bekas luka itu, orang besar itu tiba-tiba berteriak seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sebuah tangan yang seperti kerang baja mencengkeram pergelangan tangan Chu Feng dengan kuat. Pada saat itu, wajah Chu Feng berubah drastis dan dia mengutuk dalam hati. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa tekanan yang mengerikan dan menyesakkan mengalir keluar dari telapak tangan orang itu. Tekanan itu memasuki tubuhnya, dan jika terus berlanjut, setelah beberapa saat, tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati.